Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, hari ini cerah sekali. Aduh, seneng banget rasanya bisa berkemah di sini. Aduh, seneng banget deh pokoknya. Hari yang cerah, kita bisa ada di sini. Tapi ngomong-ngomong, mana sih ini Lausa Andrian ini? Dari tadi kok belum nongol ya? Aduh, jangan-jangan keasikan tidur itu mereka ya, sama Lausa Tommy ya. Aduh, mana ya dia ya? Mana ya? Mana ya? Aduh, asik banget. Hai, halo. Ih. Lausa Malvian. Ya ampun, aku pikir Lausa Andrian masih tidur. Enggak lah, enggak mungkin lah. Masa mau tidur udah jam berapa nih? Kita harus persiapkan kan, mau buru-buru mau ibadah. Apalagi di sini coba Lausa lihat pemandangannya. Aduh. Indah banget, segar. Sebenarnya kalau lihat pemandangan begini dingin-dingin, Dingin-dingin. pengen tidur terus. Tapi nggak boleh, ini kan waktunya Nggak beribadah. boleh. Dan kita kali ini khusus loh Lausa Andrian. Tapi tunggu, aku pakai sepatu dulu. Masa sih mau beribadah nggak pakai sepatu? Soalnya tadi kan sekalipun lagi kita ada di camping, Iya, suasana indah, tapi tetap harus rapi untuk memuji Tuhan. Iya dong, nggak usah. Walaupun kita ada di tengah-tengah pemandangan yang indah ini, kita tetap harus siap dengan baik untuk Tuhan dong, nggak usah. Happy ya? Happy dong. nggak? Waduh, jangan-jangan anak-anak pengen juga mau camping nih. Iya mau sama lihat tempat camping. kita. Wah, kita sapa dulu dong mereka langsung. Ini Iya seri yang dong. baru nih. Yuk kita mau sapanya gimana nih? Mau kempakan? Kompakan dong. Apa? 1, 2, 3. Halo Brave Kids. Wah, senang banget ya Lausa ya. Kita biar menyegarkan tubuh. Iya, Di betul. tempat yang Menyenangkan indah ini. tubuh, udara yang segar, juga Iya. anak-anak mau siap untuk memuji Tuhan. Iya, udah siap Terlebih dong. juga hari ini enak sekali karena bersyukur boleh bangun lagi. Yeay, Tuhan tolong masih betul. bisa hidup. Betul banget. Betul. Berarti kita berapa minggu ini seri baru ya Lausa ya? Iya. Wah, asik banget. Senang deh rasanya. Lausa Tommy udah bangun belum? Udah dong. Kalau nggak dibangun nanti siram pakai air biar bangun. Kita angkat ke sungai ya, yang ada deket sini ya. Ya udah silakan Lausa. Yuk, adik-adik, Lausa mau ajak kita untuk boleh semangat, untuk boleh memuji Tuhan. Kita mau bersyukur, mau mengatakan thank you Lord for saving my soul. Thank you Tuhan untuk kebaikan Tuhan, menyelamatkan kita, menolong kita, bahkan banyak hal yang Tuhan berikan untuk kita. Benar sekali Lausa. Makanya kita perlu katakan terima kasih Tuhan, Iya. thank you Lord. Iya. Thank you Lord for saving My soul, thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation so rich and free. Kita mengatakan sekali lagi, terima kasih Tuhan karena sudah menyelamatkan bukan hanya Lausa tapi semua anak-anak. Terima kasih Tuhan for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation so rich. Satu kali lagi ya, supaya anak-anak boleh makin siap untuk ibadah di hari ini. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation so rich and free. Waduh, kebaikan Tuhan besar sekali ya. Biasa. Kita mau doa dulu yuk. Ya, yuk kita doa. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat seluruh kebaikan Tuhan.
Terima kasih buat apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan terlebih dari itu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak mungkin bisa dikasih oleh orang lain. Yaitu Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati, bahkan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah itu karena Tuhan yang sudah menebus kami, yang boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan, yang boleh layak untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dalam ibadah. Tuhan pimpin kami Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh tidak main-main ketika ibadah. Dan ibadah hari ini kami boleh ikuti dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Lausa Andrian kita katakan amin. Aduh, senang banget ya Lausa ya. Kayaknya kita kalau di camping begini kita bisa jogging ya. Iya, lari-lari di tempat. Bisa olahraga ya. Dan Olahraga. kita kurusan berdua. Apalagi hari ini kita bisa olahraga loh. Karena kan ada dalam-dalam, Oh iya. lebar-lebar, jadi ada Apanya yang sedikit dalam? goyang-goyang. Yang dalam cinta Tuhan dong. Oh, terus yang lebarnya Yang apa? lebar itu adalah kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kasih Yesus dan apa itu lebih dalam dan lebar gitu Lausa. Dari apapun yang ada. Dari apapun? Heeh. Wow. Makanya adik-adik yang mungkin tadi masih duduk, Hah? mari bangkit berdiri. Iya dong. Kita mau memuji Tuhan Iya. dengan semangat pakai gerakan dong ya. Oke, Lausa. Dalam-dalam cintamu Tuhan, besar-besar kasihmu Bapa. Iya, siap Lausa. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, Lebih besar dari apapun, aku mengasihimu, aku mencintaimu. aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku, selamanya, Engkau Yesus Tuhanku. Satu kali lagi dengan semangat. Dalam-dalam cintamu Tuhan, Lebih dalam dari apapun, besar, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. aku mengasihimu, Aku mencintaimu Tuhan. aku mencintaimu, Karena apa? Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ah, Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Wow. Waduh, memang terasa seperti juga olahraga ya. Kalau anak-anak mungkin suka nonton di YouTube ya kali ya, atau mungkin olahraga kan ada yang gini-gini kan. Tadi kayak olahraga juga. Aduh. Untuk Tuhan langsung Untuk ya, Tuhan. kita menari, Nyanyi, bergoyang, termasuk bergerak. ketika kita olahraga, Iya. itu juga untuk Tuhan, karena dong. memelihara kesehatan yang Tuhan berikan. Iya. Kalau enggak kita nanti sakit-sakitan bagaimana bisa melayani Tuhan, Lausa? Betul, 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 betul. Lausa, Ya, di dekat camping kita ini ada sungai yang sungainya bagus banget loh di belakang sana. waduh, bisa mandi di situ. Dengan ada buaya kali ya. Nggak ada, Nggak ada tempatnya ya? bagus kok, bersih Bagus ya? Lausa. Wah, Sungainya namanya apa? Jangan-jangan Sungai Nil ya? Itu Sungai Yordan. Itu Sungai Yordan ya. wah, kalau gitu sungai itu mau menggambarkan apa kalau lo sepikir-pikir sih sebenarnya? Sungai itu kan besar juga ya. Airnya kan mengalir ya. Terus juga sungai itu bisa melambangkan seperti kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan yang besar, yang Oke. mengalir, yang tidak pernah berhenti untuk anak-anaknya. Wah, berarti Pernah nggak Tuhan membiarkan kita nggak bernapas 1 detik? Nggak pernah. Atau kalau kita melakukan dosa, pernah nggak tiba-tiba Tuhan langsung bilang,
kamu hari ini langsung mati ya enggak juga kan? Enggak lah, Ustaz. Iya, berarti kasih Tuhan tuh selalu mengalir. Maksudnya, Mengalir di terus waktu ada. susah, waktu senang, waktu kita mungkin lagi malas-malasan berbuat dosa, tapi Tuhan tuh masih mengasihi kita. Oh gitu. Luar biasa ya. Berarti kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti gitu ya Betul, Lause ya? selalu mengalir, Wow. tiada habisnya di dalam diri anak-anak Tuhan. Aduh, Keren ya. bukan cuman keren lagi, amazing. Biasa. Amazing. Iya. Tuh kayak kok jadi inget itu lagu ya? Lagu apa sih? Itu loh, kasihnya seperti sungai kan? Oh iya, adik-adik ingat nggak? Lo sampai baru ngelo. Oh iya, kasihnya seperti sungai. Iya, itu Betul-betul. kayaknya ada gerakannya loh, Lause. Tapi Ada. kayaknya susah-susah gampang. Aduh, coba kita tes ya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Kalau salah gimana? Kalau salah ya tetap mengasihi dong. Nggak boleh marah-marah, tetap harus Ya, kasih. kita coba ya Lause ya. Ya. Aduh, semoga Lause nggak salah ini ya. Siap. Oke. Adik-adik juga di rumah, siap-siap ya. Dengan sikap berdiri, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti mana di hatiku. Aku salah. Salah ya? Mendingan kita coba lagi dulu. Kita gerakinnya sekalian ajar anak-anak. Oh iya betul. Ya kan, Terus coba juga lagi tadi dulu. kasihnya mengalir di waktu susah dan senang. Panas gak mungkin panas di sini. Ini ada nih, berarti kasihnya seperti. Jadi Gini gimana nih, Lause? kasihnya seperti sungai. mengalir di di wa- hatiku. Nah betul, di Terus hatiku. gini ya, Hmm. gitu ya. Di hatiku. Di hatiku. Mengalir di waktu Oke. susah, mengalir di waktu senang. Oke. Kasihnya seperti sungai, tarik di hatiku. Oke, Oh, jadi gitu. kayak gitu ya. Kita coba lagi kalau Coba- gitu, coba Lause. lagi nih. Semoga nggak salah lagi ya. Ya udah deh, kalau salah nggak apa-apa ya anak-anak di rumah ya. Yuk kita coba lagi ya lagunya. Aduh, jadi dangdingduk nih masa nyanyinya jadi dangdingduk Lause. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Siap-siap, tangan buka. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai. Terakhir, Di hati. Ih, udah tahu lo ya. Sekali lagi, lima semangat. Kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hati. Waduh, udah nggak salah lagi ya? Aduh, tadi habis tadi sih Lause telat Iya. datangnya, jadi kita latihannya lagi nggak sempet gara-gara Lause datang dari tenda sebelah. Aduh, ini kan lagi di daerah yang dingin ya, pasti juga banyak Iya. tanaman ya, Iya. banyak bunga-bunga Lause jadi ingat ke. Ini tadi aku ambil bunga Lause. Waduh, kalau gitu Lause jadi ingat sama Uncle Bob deh. Iya ya. Aduh, Uncle Bob. Aduh, bagaimana ya Uncle Bob dengan tanaman janda bolongnya? Aduh, iya ya bunganya cakep banget Iya nih. Lause. Siapa yang dandanin ya? Tuhan dong, Hah, Lause bisa nggak? nggak bisa lah. Dandan muka sendiri aja nggak bisa. Iya ya, Lause Malven tuh lihat Lause bunga-bunga indah banget ya Tuhan yang Betul. dandanin. Terus aku tadi waktu bangun subuh-subuh tuh denger apa tau nggak? Burung. Burung. Cit, 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 cit.
asik banget. Waduh, memang tinggal di tempat yang begini tuh asik ya. Bisa Iya. melihat semua keindahan Tuhan. Iya betul Lause. Dan Tuhan yang jaga semua. Iya, kalau gitu kita harus bilang apa sama Tuhan? Ya, berterima kasih. Berterima kasih ya. Bersyukur memuji Tuhan dengan Iya. sungguh-sungguh hari Sama berarti sama dengan beri persembahan itu bersyukur ini. kalau Lause. Satu-satunya juga itu bersyukur. Oke, itu betul ya. Salah satunya bersyukur kita berikan Bersyukur ya. persembahan. Mm-mm. QR-nya ada di mana? Ada di sini nih, ada di sini nih. Ada di sini ya? Oke. Iya. Oke, kita siap-siap nih mau beri persembahannya Lause. Aku udah siap nih Lause. Yuk adik-adik boleh mempersiapkan diri. Boleh minta bantuan juga orang tua untuk scan QR. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung. Abahku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih Anak-anaknya. Anak-anaknya. pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita. Terlebih aku, Anak-anak. Pasti. pasti Tuhan bersama. Satu kali lagi kita akan pujian Lause, ini. Ya. sekali lagi, tapi ingat, Lause kan anak laki. Dandannya nggak gini Lause. Gimana? Lause mungkin, wah merasa keren. Gimana Tuhan berikan keindahan, ketampanan kan? Terserah Iya. Lause mau gayanya gimana. Lause Mafian ya begini-begini. Oh iya, oke. Oke, Lause. Itu dandan ya? Iya, oke. Oke, siap. Terserah Lause mau gayanya gimana, mau begini atau mau apa, oke? Sekali lagi ya Lause ya. Oke. Berarti sama anak-anak laki-laki di rumah juga ya. Siap. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung. Bunga bakung tidak meminta, Tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku. Anak-anaknya. Pasti. Pasti Tuhan berkati. Oke. Iya, Lause senang Mafian banget ya. bisa berdoa ya? Bisa dong. Yuk, anak-anak di rumah, Yuk. kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih seperti burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani. Kami juga Tuhan sudah pelihara tiap hari. Tuhan berikan banyak berkat dalam hidup kami sekalipun saat ini juga masih dalam masa pandemi. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, kami berikan persembahan kami. Terimalah Tuhan dan pakailah persembahan kami menjadi berkat bagi pelayanan di sekolah minggu kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Wah, Lause tadi bilang Lause Tommy udah bangun, ya kan? Kalau Sudah nggak mau siap-siap tuh. disiram. Sudah siap-siap udah, berarti. udah siap-siap ya. Berarti Lause Tommy hari ini udah siap di tenda kalian untuk cerita. Betul. Oke deh, aku udah siap nih mau dengar. Iya, apa ya? Mau cerita? Jangan-jangan tentang nama-nama jenis tanaman. Mentang-mentang kita lagi di alam yang indah ini jadi nama tanaman. Kayaknya bukan di Lause. Ada tentang sifat-sifat Allah. Oh, apa itu ya? Wah, apa itu? Nanti kita akan lihat Nanti, sebentar. Iya, betul. Allah punya sifat ya? Ada dong. Iya. Oh, nanti kita belajar Nanti tuh belajar, sifat-sifat Allah makanya. apa dan itu ada nggak dalam diri kita? Nah, sebentar ya. Betul. Makanya kita berapa minggu ke depan ini ada di sini untuk melihat semua ini dan merasakan sifat-sifat Allah. Gitu loh, Sam. Oke, kalau gitu supaya nggak lama-lama lagi, Ya. kita mau angkat pujian firman Tuhan. Mari masuk dan Tuhan boleh tinggal dalam hidup kita. Sudah siap nih aku. Supaya sifat Tuhan juga boleh ada dalam hati. Yes, betul sekali. Oke. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Masuk hatiku.
Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan hati telinga kita untuk dengar firman Tuhan ya. Mari masuk, Mari masuk. mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal, datang tinggal Dalam hatiku, ya Yesus. Wah, udah siap nih Lause. Oke, berarti kita berpindah tenda nih, mau dengar Iya, mau dengar Lause itu. Tommy Oke, ya. Oke. bye. Wah, baca Alkitab seru juga ya. Ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Direnungkan, tidak akan ada habisnya. Sungguh besar manfaatnya buat kehidupan kita. Wah, anak-anak, hari ini Lause senang sekali nih. Lause ada di alam yang terbuka, udaranya segar, cuacanya cerah. Wah, luar biasa ya. Anak-anak, tadi sudah puji-pujian kan? Sama Lause Malpian, sama Lause Adrian ya. Nah, anak-anak, sekarang gantian. Tinggal Lause mau menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak dimanapun kalian berada pada hari ini. Anak-anak gimana kabarnya? Semua sehat kan? Oh, puji Tuhan ya, Tuhan itu begitu baik ya. Nah, anak-anak, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di sorga, terima kasih, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk udara yang segar yang boleh kami nikmati, untuk kesehatan yang terus Tuhan nyatakan buat kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus. Pada hari ini kami kembali Tuhan ingin belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan, siapkan hati kami, siapkan hati anak-anak dimanapun mereka berada, untuk kami dapat belajar firman Tuhan, dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ya, dan beberapa minggu ke depan, kita akan ada di tenda ini nih, di kemah ini. Dan kita akan belajar anak-anak tentang sifat-sifat Allah. Tujuannya apa? Agar kita semakin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Nah, kalau semua tanya nih, menurut kalian sifat-sifat Allah itu apa aja sih? Betul, ada kasih, baik, kudus, apalagi? Ayo anak-anak di rumah, boleh jawab. Apa aja sifat-sifat Allah itu? Ya betul, ya betul. Oke, nah hari ini kita nggak akan bahas semua ya. Karena kalau kita bahas semua, sekolah minggu kita bisa sampai sore ya. Nah, hari ini kita hanya bahas satu aja sifat Allah itu, yaitu kasih. Nah, anak-anak, Lause akan bacakan firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16. Anak-anak silakan buka Alkitab di rumah ya. Kita baca sama-sama ya. Dari surat 1 Yohanes, ada di belakang ya. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan 16 ya. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Sudah dapat anak-anak? Oke ya.
Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, dikatakan sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, anak-anak jelas sekali ya, ayat ini mengatakan bahwa sifat Allah itu salah satunya ialah Allah adalah kasih. Apa sih artinya Allah itu kasih? Anak-anak, Allah itu kasih artinya Allah memiliki sifat dasarnya itu mengasihi ciptaannya, mengasihi Lause dan mengasihi anak-anak semua. Jadi Allah adalah kasih, artinya apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah rencanakan ada sesuatu yang baik bagi kita semua anak-anaknya. Allah tidak pernah anak-anak merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita, tidak pernah. Sekalipun mungkin ya kita tidak mengerti ya. Misalnya kalau Allah itu kasih, mengapa saya sakit? Kenapa untuk bayar uang sekolah kok sulit sekali? Kenapa orang tua saya pekerjaannya diberhentikan? Nah anak-anak, memang kita sebagai manusia ya, kita terbatas. Kita tidak bisa mengetahui tentang masa depan kita. Apa yang terjadi di hari depan kita. Dan kita pun tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa kita sakit ya? Kenapa orang tua kita sedang kesusahan? Kita tidak mengerti. Tetapi Allah yang maha tahu anak-anak jauh ke depan, dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi anak-anak, yang perlu kita ingat ialah Allah itu kasih. Di mana Allah selalu merencanakan ya, dan selalu terlibat dalam kehidupan anak-anaknya sesuatu yang baik. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan kita penjagaannya, memberikan kita pengampunan, dan masih banyak lagi yang baik yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Contohnya, buktinya di dalam Alkitab Allah adalah kasih, itu sangat nyata ya. Misalnya Allah memelihara bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan memelihara mereka di mana? Di padang gurun yang panas pada waktu itu. 40 tahun anak-anak mereka ada di padang gurun. Tapi Tuhan menjaga mereka loh. Ya, Tuhan menolong mereka. Memberikan mereka makan, memberikan mereka minum. Bahkan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Jadi Tuhan memelihara mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Itu salah satu bukti kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Dan yang paling nyata anak-anak ialah bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban di atas kayu salib. Untuk siapa? Menanggung dosa Lause dan dosa kita semua. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita sekalipun kita adalah orang yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Hal itu dilakukannya karena kasih Allah yang besar kepada manusia. Atau anak-anak dalam masa pandemi yang masih berkepanjangan ya sampai hari ini, Tuhan masih berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita kekuatan. Kita masih dapat sekolah, orang tua kita dapat bekerja. Semua itu karena siapa? Karena kebaikan Tuhan. Kalian punya handphone, ada internet, bisa ikut ibadah secara online, itu pun karena kebaikan Tuhan. Nah, ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang kasih adanya. Selain itu anak-anak, ya, Allah itu kasih itu sangat berbeda sekali dengan kasih manusia. Kenapa? Sebab kasih manusia itu terbatas anak-anak. Sedangkan kasih Allah itu tidak terbatas. Ya, dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Maksudnya apa sih Lause? Maksudnya gini ya.
Kalau kasih manusia itu terbatas dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau dia baik sama saya akan baik sama dia, betul? Tapi kalau dia jahat sama saya, ya, kita gimana sikapnya? Baik apa enggak? Baik atau jahat kita sama dia? Nah, kan? Kita lihat-lihat orang kan, kalau dia baik sama saya akan baik sama dia. Tapi kalau tidak, nanti dulu, ya. Itulah kasih manusia. Terbatas dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sedangkan kasih Allah anak-anak itu sungguh-sungguh tidak terbatas dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Misalnya, kita orang berdosa. Dosa kita banyak anak-anak, entah berbohong, entah kita bikin marah orang tua, entah kita nyontek ya, waktu kita sekolah ulangan nyontek lihat Google ya, biar gampang. Itu udah dosa ya. Atau kita berantem, jahilin koko atau cici, itu pun udah dosa. Tetapi Tuhan tetap mau datang ke dalam dunia. Sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap mengampuni kita, menerima kita kalau kita datang kepada Tuhan. Allah tetap memelihara hidup kita, memberkati kita. Itulah kasih Tuhan. Jadi sangat berbeda sekali antara kasih Tuhan dengan kasih manusia. Dan yang lainnya ya anak-anak, kasih Tuhan itu ukurannya kepada manusia itu tidak dapat diukur. Karena itu Rasul Paulus ya di dalam surat Efesus mengatakan bahwa kasih Allah itu begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, dan begitu dalamnya kasih Allah. Tidak dapat diukur oleh apapun juga. Wah anak-anak, inilah kasih Allah. Ya, yang begitu besar kepada manusia. Dan sudah dibuktikan, dinyatakan dengan jelas sekali. Bagaimana Allah itu kasih, menyatakan kasihnya kepada anak-anak dan kepada Lause. Yesus datang ke dalam dunia anak-anak, mati di atas kayu salib. Itu merupakan kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Coba anak-anak pikir, kita ini siapa sih? Kita ada ciptaan Tuhan yang terbuat dari debu tanah, Tuhan kasih kehidupan. Itu nenek moyang kita. Kita hanya debu tanah anak-anak, tidak berharga. Kita berbuat dosa. Yang salah siapa? Yang salah kita kan yang berdosa. Tetapi Tuhan mau loh menyelamatkan kita. Mau mati di atas kayu salib. Karena Tuhan mengasihi dan tidak ingin kita semua anak-anak terhilang dari Tuhan. Sebaliknya Tuhan ingin supaya kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Anak-anak, itulah bukti Allah itu adalah kasih. Kasih Allah sangat nyata dan sangat besar buat kita manusia yang berdosa. Karena itu anak-anak, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang kasih di dalam kehidupan kita. Oke ya, satu hal kita belajar hari ini. Sifat Allah yang pertama yaitu Allah itu maha kasih. K-A-S-I-H, kasih. Nah sekarang kalau kita tahu nih, kita punya Allah yang maha kasih, yang mengasihi kita. Apa nih anak-anak yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ketika kita sudah belajar firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Supaya hidup kita ini dan firman Tuhan yang kita dengar tidak menjadi sia-sia. Lalu saya bacakan ya satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 11. Ayat 11 dikatakan gini, 1 Yohanes 4 ayat 11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya bacakan sekali lagi ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi anak-anak, kita sebagai anak Tuhan ya, yang sudah mengetahui akan Tuhan itu adalah kasih, bahkan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan ialah kita harus mengasihi. Kepada siapa? Mengasihi orang tua, mengasihi koko, cici, adik, teman, guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus hidup saling mengasihi kepada mereka. Nggak boleh hidup egois atau mementingkan diri sendiri. Nggak boleh. Dengan cara apa, Lause? Banyak ya. Kita dengan berbuat baik kepada sesama kita, membantu orang tua ya. Waktu kita main berantakan, kita beresin ya. Kita memberikan maaf kalau ada teman kita yang salah. Dengan cara apa? Menolong kalau ada teman kita yang kesulitan. Kalau ada yang sakit, kita bisa mendoakan. Jadi hati kita anak-anak harus punya hati yang mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah kasih. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita anak-anak meneladani Tuhan Yesus yang sudah mengasihi setiap kita. Supaya hidup kita anak-anak mengikuti ya sifat Allah ini, yaitu Allah kasih. Maka kita pun sebagai ciptaannya, sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya harus juga mengasihi sesama kita. Anak-anak, sungguh indah ya. Tuhan sudah memberikan teladan yang begitu indah. Tuhan Yesus begitu mengasihi Lause dan mengasihi kalian. Biar kita juga anak-anak sebagai anak Tuhan harus mengasihi sesama kita. Anak-anak mau? Harus mau ya. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita belajar anak-anak satu hal yang begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Kasih. Dia begitu baik kepada kita. Maka kita pun sebagai anak-anaknya harus hidup saling mengasihi. Jangan suka berantem ya. Jangan suka jahil ya. Jangan juga suka marah-marah. Tapi kita harus hidup saling mengasihi. Kepada siapa? Tadi Lause sudah katakan, kepada teman kita, kepada koko, kepada cici, kepada adik, kepada orang tua kita, bahkan kepada semua orang. Kenapa? Karena kita meneladani Tuhan kita yang adalah kasih. Oke? Ya. Mari kita belajar bersama supaya firman Tuhan ini boleh menuntun kehidupan kita, boleh membentuk kita, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Oke anak-anak, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan meteraikan atau simpan di dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin mengenal Engkau yang adalah Allah Maha Kasih. Dan biar hidup kami pun ya Tuhan, boleh terus Tuhan saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, supaya hidup kami boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami. Berkati kehidupan kami, berkati studi kami, berikan kami kepintaran, kepandaian daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya dan dikirim ke grup masing-masing. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Ada
Tuhan kita kuat dan hebat, Tuhan kita besar, tidak ada tandingannya dalam hidup ini. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hari Tuhan yang tersenyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut harinya sama
down in my heart. Yay! Hebat, besar-besar dan terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Hebat, kuat dan terkuat, hebat, hebat dan terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Hatiku yang selalu percaya, kau berkuasa atas semua. Akan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya. Yesus meredakan angin ribut dan angin pun berhenti Jadi tenang. menjadi tenang. Ya. Yesus berjalan di atas air dan meredakan angin ribut. Jalan di atas air. Jesus calmed the storm. Jesus calms the sea. Happy Sunday. Tuhan Yesus mengenangkan badai. Jesus calmed the storm.